itu ada salah satu seorang wali Allah, tapi tidak dikenal kalau ini seorang wali Allah. Ini menyangkut tentang masalah pengurangan daripada tadi orang yang menyia-nyiakan waktunya, nambahnya jamaah, jadi mengurangi waktu yang mereka sia-siakan. Nah, suatu ketika raja tersebut ngajak sama pengawalnya, Fulan, ayo sekarang kita sebagaimana biasa jalan-jalan keluar, nyamar dia jalan terus ketemu sama orang yang sedang membawa khamr, bawa minuman keras. Nah, orang tersebut tiba-tiba terpeleset di depannya raja itu, terpeleset, jatuh nggak bangun lagi. Bingung nih raja nih, kenapa? Coba ente lihat ini, kenapa ini orang ini? Ternyata mati ini orang. Lalu dilihat bawa minuman. Nah, ini raja nih seorang raja yang bertanggung jawab atas rakyatnya, sehingga kan dibantu, ditolong. Ini raja teriak-teriak minta bantuan, nggak ada satupun yang mau bantu. Bahkan ada yang buka jendela, dia sambil teriak, untuk apa saya bantu orang itu? Itu orang sukanya mabok. Setiap malam itu sukanya tempat-tempat pelacuran. Nggak sudi saya suruh bantu. Nggak ada yang mau bantu. Akhirnya raja ini, ayo kita bawa aja nih berdua. Kita tanya-tanya di mana nih rumahnya si Fulan ini. Lalu ada yang lewat, dia nanya, kamu kenal nggak sama ini? Oh, saya kenal, ini orang ahli maksiat, kerjaannya sudah mabuk. Setiap malam beli minuman, setiap malam pergi ke tempat pelacur. Nah, sekarang begini aja, kalau kamu tidak mau bantu, tolong kasih tahu rumahnya mana. Nah, ini dikasih tahu itu rumahnya situ. Nah, ini digendong, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumahnya, istrinya nangis begitu lihat suaminya seperti itu. Nangis. Terus si raja ini nanya sama istrinya, ini suami kamu ini apa amalannya? Apa yang dia kerjakan sehingga ke orang-orang ini kok nggak sudi untuk nolong? Suami saya ini orang soleh. Kaget kan ini? Makanya saya yang saksi, saya yang menjadi saksinya setiap harinya. Karena saya istrinya, saya tahu persis suami saya ini soleh, ahli ibadah. Yang benar kamu. Saya lihat sendiri, kamu menjadi saksinya suamimu setiap hari, ahli ibadah. Saya menjadi saksi kalau dia jatuh di depan saya dengan keadaan membawa minuman. Lalu cerita, iya memang betul Tuan. Nggak tahu kalau ini rajanya, nggak tahu. Betul Tuan, memang suami saya ini kalau malam itu pamit sama saya keluar. Nah, dia itu punya warung di pasar. Nah, dari penghasilan warung itu dia bagi. Penghasilan itu dibagi 3. Yang satu buat beli minuman, yang satu buat ke tempat pelacuran, yang satu ini untuk keluarga, nafkah. Dan yang dia kerjakan, setelah dia beli minuman itu dibawa pulang. Dia buang ke toilet minuman itu. Lalu bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Alhamdulillah, wahai istriku, malam ini setidaknya saya sudah mengurangi orang yang minum. Dari satu kantong misalkan satu plastik, berarti berkurang gitu. Paham nggak nih? Jadi berkurang satu kantong nih si penjual itu setiap malam menyempatkan. Lalu ke tempat pelacur itu apa yang dia kerjakan? Dia ke tempat pelacur, dia panggil bosnya. Ini ada berapa kamar? 10 kamar. Nah, ini 10 kamar itu kamu hasilnya berapa? Sekian, dibayar. Ini saya kontrak, saya bayar untuk 10 kamar, berarti 10 kamar ini itu hak saya. Nggak boleh ada tamu yang datang. Di situ dia pulang lagi berkata sama istrinya, Alhamdulillah, pada malam ini setidaknya saya sudah mengurangi orang yang zina, maksiat. Lalu saya ngomong sama suami saya, kamu kalau begini terus nanti kamu dibenci sama orang. Bahkan kalau kamu mati nggak ada nanti yang ngurus jenazahmu, karena kamu dikenalnya orang nggak bener. Biarin, nanti yang ngurus saya raja kita yang ngurus jenazah saya, kata. Kaget tuh raja itu, subhanallah, Allahu Akbar, kata rajanya. Betul, saya karena rajamu. Ternyata benar. Besok saya calling semua dari istana, raja suruh datang semua. Hebat. Dari kalangan masyarakat kecil yang dia menolak, yang ngurus orang-orang hebat semua. Ternyata raja dari istana dan orang-orang soleh semua. Ternyata ini adalah seorang wali Allah. Ya. Tidak ada yang tahu kalau ya wali Allah. Ada lagi riwayat yang dirinya tidak tahu kalau dirinya wali, tapi orang lain yang tahu dirinya dia itu wali. Ada lagi itu riwayat itu. Dia kaget. Ya, cuman untuk lama lagi ntar ceritain gampang nanti. Jadi tidak jauh seperti ini. Yang penting istiqomah. Artinya apa? Rutin. Yang namanya manusiawi suka timbul di hati kita itu ada tuh. Karena kita itu kan punya nafsu. Nafsu itu kan nggak mau diajak benar, diajak ibadah kan nggak betah dia. Ya. Nafsu kan pinginnya seneng-seneng. Nah, itu harus kita kendalikan dengan secara kita paksa. Nah, memang kita harus memaksakan. Yang penting jangan merasa terpaksa ketika kita ibadah kepada Allah. Jangan merasa terpaksa, tapi harus ada pemaksaan. Karena dia ada nafsu, nafsu ini harus dipaksa. Nanti kalau sudah dipaksa, nah, ketika kita nyampe ke majelis, hilang. Yang tadi rasanya males, awang, itu, ini segala macam itu hilang semua sudah. Nah, karena sudah kalah, nafsu mati sudah, nafsunya kalah. Yang ada asli diri kita itu. Nggak dicampuri sama nafsu. Udah begitu nafsu didorong lagi, dibantu lagi sama setan, dipompa, tambah jadi. Nah, kalau kita kalah. Jadi artinya kita harus memaksakan diri kita untuk istiqomah dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, mumpung masih ada yang membimbing kita. Yang membimbing kita masih semangat, yang membimbing kita masih muda, yang membimbing kita punya ilmu. Apalagi yang kita yang kita ragukan, yang membuat kita itu tidak semangat. Kalau zaman dulu itu susah sekali kita mau mencari pembimbing, mau mencari seorang guru. Sulit
sekalinya ada jauh perjalanan sampai kadang berbulan ya. Kalau kita lihat riwayat-riwayat ya Syaikhul Qadir Jilani mau mondok aja perjalanan jauh, udah begitu dibegal di jalan. Ya Allah, sekarang udah aman-aman, udah deket, 1, 2, 3 nyampe majelis, deket. Nah itulah kita manfaatkan untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Lihat asbak situ, asbaknya apa? Kuburan. Itu kan untuk supaya kita begitu buang asbaknya ingat, oh kita bakal mati, kan begitu. Bukan rokok membunuh, bukan ya? Begitu. Anda lihat tadi asbak, astagfirullahaladzim. Kaget Anda lihat asbaknya kuburan. Terkira maut. Alhamdulillah. Buang asbak ingat mati, jadi selalu ingat mati. Yang dimana dunia itu digambarkan pepohonan yang lebat, yang rindang. Nah, pepohonan yang rindang biasanya untuk apa? Untuk istirahat, berteduh. Nah, itulah dunia. Dunia ini hanyalah untuk berteduh. Kita artinya sedang berjalan menuju akhirat. Berjalan menuju akhirat, kita berteduh sebentar karena capek ya, kita istirahat. Lalu kalau yang namanya orang berteduh itu sebentar apa selamanya tinggal di situ? Sebentar. Capeknya hilang, tidur ngeles sebentar, udah seger lagi, ya jalan lagi, meneruskan perjalanan lagi, ditinggalkan itu. Nah, pohon yang rindang tadi, tempat teduh tadi, ya, untuk kita tinggalkan. Kemana arah kita? Apa? Pulang atau apa? Ketika nyampe itulah tempat kita. Nah, ya, akhirat itulah tempat kita. Nah, jadi kalau nafsu mengajak yang enggak, kita ingat kita bakal mati. Kita bela-belain yang sifatnya sebentar bakal kita tinggalkan. Tempat yang bakal kita tempatin akhirat nanti itu kita butuh bekal. Bekalnya apa? Dekat sama guru, biar dapat selalu bimbingan yang baik. Nah, amal-amal tersebut nanti akan mengajak kita kebaikan. Nah, mati disambut sama para aulia, ulama, syuhada, sholihin, digandeng, dipertemukan oleh Rasulullah bersama Rasulullah SAW. Harapan itu tidak ada lain. Nah, maut husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Paling nikmatnya orang mati membawa iman dan Islam. Selamat. Ya. Jangan kita tinggalkan juga baca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bahkan dalam keterangan di akhir Habib Abdullah bin Al-Haddad Sahibul Ratib di situ pernah mengatakan barang siapa yang membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah di saat setelah asar sebelum maghrib, nah, maka matinya husnul khatimah. Nah, itu dijadikan sebagai alat untuk kita ya, untuk supaya kita mendapatkan husnul khatimah. Di situ juga kita harus punya cambuk, yaitu tadi untuk menyambuk nafsu kita. Syariatnya itu ya, dengan alatnya membaca ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha. Nah, nggak kerasa setiap hari kita baca itu akan kumpul nanti. Nah, siapa tahu di salah satu hari itu Allah terima yang kita baca. Nah, dalam hidup kita nih misalkan 10 tahun kita hidup selalu membaca itu. Nah, siapa tahu ada salah satunya hari yang pernah kita baca itu diterima sama Allah Ta'ala menjadikan husnul khatimah. Kayak lotre aja, lotre ya. Kayak lotre kocok belum keluar tapi terus kita ada kalanya kita dapat. Kocok nggak keluar putus asa udah nggak dapat.
Ya, seperti itu terus kita hajar, kita istiqomah. Di antara salah satunya itu nanti akan yang diterima sama Allah Ta'ala. Itulah butuhnya istiqomah. Jadi disaring. Kalau 1, 2 disaring ya nggak kena. Nah, tapi kalau banyak kan di antara salah satunya ada yang kena. Jaring. Kebanggaan seorang guru itu melihat muridnya yang sukses dalam istiqomahnya. Cuman sebatas itu aja sudah. Itu seorang guru nggak butuh apa-apa, butuhnya udah bangganya Masya Allah. Lihat muridnya ada yang sukses. Suksesnya bukan sukses urusan dunia. Suksesnya yang tadinya nggak kenal ratib jadi kenal ratib. Setelah kenal ratib kok jadinya, ini satu contoh, setelah kenal ratib khusus sama ratib terus jadi diamalkan, sehingga sampai akhirnya kok meninggalkan barang-barang yang tidak baik, yang jelek-jelek. Dia sukses, itu guru senangnya Masya Allah ya, seperti itu. Dan seorang guru itu akan menjadi syafaat kelak kita di akhirat. Ditanya sama malaikat, muridnya siapa? Dia hidup dalam dunia nggak punya guru. Makanya kita harus punya guru dan harus mencari guru yang soleh, yang bisa menjadi apa? Penanggung jawab kita nanti di akhirat. Karena seorang guru bisa memberikan syafaat kepada muridnya kelak di akhirat. Jadi artinya kita hidup di alam dunia harus punya guru. Dan jangan asal-asalan guru. Harus mencari guru yang soleh, yang sanad gurunya juga jelas. Karena guru bisa menjadi penanggung jawab kita di akhirat. Kalau nggak punya guru, kita di alam dunia nih, nanti di akhirat ditanya sama malaikat, masih celolo, masih bingung ditanya, ente itu mau kemana? Mondar mandir. Nyari bendera ya. Nggak tahu saya. Cari gurumu. Siapa gurumu? Google. Cari guru yang kira-kira bisa ngasih tanggung jawab. Saya nggak punya guru, ya udah, bingung, gurunya nggak ada, comot sama malaikat, lempar cemplungin ke neraka, nggak ada gurunya, nggak jelas kan, orang nggak jelas. Nah, begitu, celongak, bingung, ketinggalan. Guru kamu siapa? Ustadz Empek. Oh, Ustadz Empek. Saya tahu gurunya Ustadz Empek si Fulan. Dan saya tahu Ustadz Empek ini. Istiqomah, ahli ibadah. Masya Allah. Begitu datang lagi malaikat. Saya nih, yang biasa nyatet kebaikan amal solehnya Ustadz Empek. Udah, nggak ditanya lagi namanya siapa. Ayo sih, itu ada di rombongan di sana. Bawa ke malaikat. Kumpulkan. Siapa? Tukang tidur ke bawah nggak itu? Kalau tukang tidur. Orang gaji tidur ke bawah nggak itu? Itulah hebatnya ngaji ya. Walaupun tidur. Iya. Walaupun tidur. Dicatat tetap aja. Dicatat. Oh, ente dulu yang kalau ngaji tukang tidur. Nah, tapi nggak apa-apa. Pas makan bangun nih. Dalam hati kamu itu kamu cinta sama gurumu. Nah, yang penting cinta sama guru. Ya, udah. Kita hidup di alam dunia harus punya guru dan cari guru yang soleh, yang sanadnya benar, dan kita harus melatih hati kita cinta sama guru kita. Itu syarat dasar pondasi kita harus cinta sama guru.
Karena di mana orang cinta sama si fulan, nanti dia akan dikumpulkan di akhirat kepada orang yang dicintai. Cinta, kok belum bisa cinta? Ya dilatih biar cinta gimana sih caranya? Supaya cinta, harus cinta, wajib cinta. Ya, itulah. Insya Allah selamat, berkah hidupnya, dunia dan akhirat. Pamit ya, malam. Nggak nginep sini. Belum perjalanannya lagi, nganterin Mang Ajat.